Terima kasih Pak Tuhas. Selamat siang Bapak Ibu. Izin kami dari Insight mewakili teman-teman di sini. Terima kasih atas waktunya kepada tim BKS semuanya, Dana Pensiun Kristen seluruh Indonesia, untuk kita sharing ya Bapak Ibu. Kita coba untuk mengajukan sharing terkait obligasi. Mohon izin, saya pertama mengucapkan mohon maaf, Pak Agung tidak dapat hadir Bapak Ibu, karena Pak Agung harus mengikuti acara nyepi di Bali, jadi Melasti kemarin juga sempat, wah gimana saya nggak bisa gitu. Mohon maaf di situnya. Saya perkenalkan diri, kami dari Insight, saya Haryo, saya di marketing, ada Mas Danang di tim investment Bapak Ibu, ada Mas Bram dari tim analis yang untuk obligasi. Itu mungkin kita men-share sedikit terkait ada beberapa obligasi yang saat ini mengalami restructuring. Insight beberapa kali sudah mengikuti proses restructuring obligasi. Nah, kemarin sempat diskusi dengan beberapa teman-teman di Dapen BKS, ada sempat bertanya terkait bonds yang restructuring atau yang mengadakan proposal pengajuan untuk penundaan pembayaran sekitar 1 tahun. Nah, kita juga mengetahui bahwa sekarang ini banyak juga bonds-bonds yang BUMN yang mengalami juga proses untuk merestructuring. Dengan itu ada yang proses sampai 10 tahun. Nah, mungkin kita di sini sambil diskusi juga kita memaparkan kenapa? Karena kita juga mendapatkan mandat dari beberapa nasabah untuk membereskan bonds tersebut. Gitu. Apa yang akan kita lakukan untuk saat ini? Karena untuk kalau di reksadana saat ini melakukan restructuring itu sudah tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengambil underlying portfolio itu dipindahkan ke reksadana untuk saat ini sudah tidak bisa. Cuma mungkin nanti kita sambil diskusi ada beberapa yang coba kita nanti bisa diskusikan terkait bonds-nya itu sendiri ataupun langkah-langkah yang akan bisa kita hadapi. Itu mungkin dari saya tidak terlalu banyak, mungkin kita langsung lanjutkan biar lebih waktunya lebih manfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Bram dari tim investasi PT Insight Investment akan memaparkan tentang obligasi dan perusahaan PT Waskita Karya yang mungkin saat ini sudah diketahui oleh rekan-rekan sekalian kemarin mengalami rupo ya atau penundaan buat pembayarannya. Mungkin bisa di-share sekalian untuk bahannya. Ya, ini untuk PT Waskita Karya kita sudah update terakhir ya per posisi Maret 2023. Mungkin bisa next. Ya, jadi pertama-tama kita flashback dulu khususnya untuk sektor konstruksi ya di tahun 2022 ini, karena kalau kita lihat memang untuk sektor konstruksi ini di tahun 2022 akibat melandainya COVID dan mulai aktivitas ekonomi mulai berjalan kembali, itu total kontrak barunya sebenarnya sudah mengalami peningkatan ya, untuk secara keseluruhan itu 29% year on year. Nah, di 2023 ini sebenarnya untuk sektor konstruksi perusahaan BUMN karya ini masih memproyeksikan untuk growth sekitar 5-15%. Jadi kalau kita lihat memang di tahun ini dari segi kontrak barunya tetap akan tumbuh ya untuk perusahaan-perusahaan karya. Namun kita lihat memang khusus Waskita Karya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan karya yang lainnya, karena kalau kita lihat di tahun 2022 kemarin itu kontrak barunya itu kontraksi ya, sekitar minus 1,4%. Hal ini karena dari sisi likuiditas untuk Waskita Karya ini yang paling lemah di antara semuanya, sehingga kemampuan mereka untuk bisa mengambil kontrak baru atau menyelesaikannya semakin berkurang dibandingkan dengan karya-karya yang lainnya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan memang masih akan tumbuh, namun khusus Waskita mungkin akan tumbuh tidak setinggi yang lain untuk di tahun 2023 ini. Next, bisa. Nah, ini sedikit untuk company profilnya. Untuk Waskita Karya memang masih didominasi oleh pemerintah untuk pemegang sahamnya, dan rating terakhir memang setelah rupo kemarin itu dari Pevindo menurunkan menjadi triple C ya, dengan credit watch negatif karena memang ketidakmampuan dari Waskita Karya untuk membayar bunga ataupun pokok yang jatuh tempo di Februari kemarin. Mungkin boleh next.
Ya, ini sedikit bisnis overview-nya. Memang seperti yang kita tahu, perusahaan konstruksi yang memang ada lini bisnis yang lain ya. Kalau kita lihat ada investasi di jalan tol, infrastruktur non jalan tol, sampai ke manufaktur melalui anak perusahaannya WSBP yang memang lagi mengalami kesulitan keuangan juga karena proses PKPU yang sudah dilalui, dan mereka juga punya waskita infrastruktur untuk pabrikasi baja. Next. Nah, ini modelnya mungkin bisa kita lihat konstruksi, tapi mereka melakukan hal-hal yang lain juga, sehingga kalau kita lihat ada proyek jalan tol yang telah selesai, dan mereka juga akan melakukan investasi dengan target penjualan PBV biasanya di atas 1. Next. Ya, ini kalau kita lihat anak perusahaannya memang cukup banyak ya dari sisi waskita karya ini, sampai 11 perusahaan BPJT lah kalau kita lihat karena saking banyaknya ya. Mungkin bisa next. Ya, ini kalau kita lihat bisnis overview-nya ya, jadi sekitar posisi September 2022 itu winning rate-nya itu di 26,67%, dan kalau kita lihat juga berdasarkan kontrak-kontrak yang terbesarnya itu mayoritas ada jalan tol ya, memang jalan tol, terus sisanya itu ada rumah sakit dan jalan lingkar di IKN. Jadi kalau kita lihat memang dari waskita karya ini fokusnya di pembangunan jalan tol, dan mulai masuk juga ke pembangunan IKN ke jalan lingkarnya ya. Dan kontrak barunya sekitar winning rate-nya 26,67%. Boleh next. Nah, ini kalau kita lihat overview bisnisnya, ada 12 jalan tol dengan panjangnya 843 km, yang sudah beroperasi itu 195 km, 23%, sisanya masih tahap konstruksi sebesar 77%. Yang sudah beroperasi itu di daerah Pematang sampai Batang. Next. Nah, ini mungkin yang perlu di-highlight di sini ya. Kalau kita lihat memang sebelum restrukturisasi waskita karya atau MRA itu beban keuangan dari waskita karya itu cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat itu beban keuangannya itu bisa mencapai 4,8 triliun dengan kerugiannya itu bisa mencapai di 2021 minus 1,84 triliun. Nah, sejak mereka melakukan MRA di tahun 2021, itu fasilitas kredit yang mereka terima itu diperpanjang atau direstro ya, khususnya untuk kredit-kredit dari perbankan, sehingga beban hutangnya mengalami penurunan. Sehingga kalau kita lihat memang di posisi September 2022 itu beban keuangannya itu sudah mulai turun ke 3 triliun. Meskipun memang masih cukup tinggi, tetapi diproyeksikan akan lebih menurun seiring dengan penurunan pembayaran pokok yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat juga karena hutang-hutangnya itu diperpanjang, secara fair value itu mengalami penurunan secara fair value hutangnya. Jadi kalau kita lihat mereka malah bisa mencatatkan penurunan kerugian yang signifikan akibat nilai fair value dari hutang itu ketika direstrunya semakin panjang, nilai fair value-nya akan menjadi semakin kecil. Nah, jadi kalau kita lihat posisi keuangannya memang ke depannya masih agak ketat, tetapi mereka memproyeksikan semakin baik ke depannya dengan nilai DER ada di 2-3 kali, dan mereka akan menjaga bisa sampai di bawah 2 kali untuk posisi DER-nya dengan pencapaian kontrak baru yang konsisten di atas 25 triliun. Next. Nah, ini sedikit financial highlight-nya untuk laporan keuangan terakhir yang sudah keluar di September 2022. Kalau kita lihat memang dari segi bisnisnya sedikit mengalami kontraksi ya, dari sisi asetnya itu mengalami penurunan, karena memang dari aset-aset persediaannya mengalami penurunan, dan juga kalau kita lihat dari sisi cash-nya justru mengalami peningkatan karena mereka mendapatkan tambahan setoran modal ya, dan juga dari sisi utangnya mereka sudah perpanjang ke belakang. Jadi dari sisi cash-nya mengalami peningkatan. Nah, ekuitas juga mengalami peningkatan karena terdapat tambahan modal di store dari pemerintah dan tambahan dari kepemilikan pihak non pengendali. Nah, yang perlu kita lihat highlight memang dari hutang short term-nya itu yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun itu diperpanjang sampai 2026 ya, dengan MRA yang sudah dilakukan di Desember 2021. Ini yang meringankan dari sisi kewajiban bunga yang akan dibayarkan oleh
waskita. And next. Ya, ini kalau kita lihat dari sisi rasio-rasionya memang masih agak cukup ketat ya, dengan cash flow operating yang masih negatif dan net cash flow yang masih negatif ya, karena kalau kita lihat dari sisi operatingnya masih mencatatkan kerugian ya dari PT Waskita. Tapi kalau kita lihat juga karena rasionya malah meningkat, membaik di atas 1 kali, karena hutang yang tadinya jangka pendek itu menjadi jangka panjang karena ada MRA yang telah dilakukan, sehingga dari sisi karena rasionya justru bisa naik di atas 1, dan dari sisi DR-nya juga berkurang ya, menjadi di bawah 3. Namun kalau dari sisi debt service-nya, yaitu kemampuan membayar hutang yang akan jatuh tempo ataupun bunganya kurang dari 1, sehingga kemarin mereka mengajukan permohonan untuk stensil ya, untuk pembayaran kupon dan bunga obligasi yang di Februari 2023. Next. Nah, ini update sedikit ya. Jadi pada tanggal 16 sampai 17 Februari dari waskitanya itu telah melakukan rupo atas PUB 4, ada 5 PUB sebenarnya, tapi yang disetujui itu ada 4 PUB, yang tahap 2 tahun 2018, tahap 3 tahun 2018, tahap 4 tahun 2019, dan PUB 4 tahap 1 tahun 2020. Nah, ini mereka menunda untuk membayarkan kewajiban pokok dan bunganya sampai dengan 6 bulan ya, sampai 15 Juni 2023, karena memang dari sisi MRA-nya itu mereka itu punya kewajiban ke kreditur existing untuk tidak bisa membayarkan kupon atau bunga ya. Jadi mereka mengkaji secara keseluruhan dampak dari MRA terhadap pembayaran kupon atau bunga, dan sekaligus menjaga minimum cash untuk menjaga modal kerja mereka ke depannya. Jadi memang selama 6 bulan ini mereka akan mengkaji dari sisi kemampuan mereka dan juga berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dari lender mereka di MRA dan juga dari pemegang obligasi. Bagaimana untuk bisa mencari titik temunya ya antara MRA dan juga pembayaran kupon maupun bunga obligasi. Next. Nah, terakhir terkait gugatan PKPU sudah selesai ya, mereka pada tanggal 17 Februari menerima surat pengadilan untuk PKPU, tetapi terakhir di tanggal 14 Maret itu sudah dicabut oleh PT Mega Baja Bangun Semesta. Jadi untuk isu PKPU dari waskita ini sudah selesai, dan kedepannya mungkin diharapkan tidak akan ada pengajuan PKPU yang serupa. Demikian untuk waskita, terima kasih. Ya, silakan Pak. Langsung ya Pak. Monggo Pak. Iya, jadi to the point aja Pak. Jadi alasannya menunda pembayaran itu apa? Gitu aja. Terima kasih. Ya, jadi alasannya Pak, sebenarnya dari sisi cash itu mereka punya untuk melakukan pembayaran bunga dan kupon, tetapi mereka terhalang dari ketentuan MRA. Karena ketika mereka melakukan MRA itu cash waterfall-nya itu sudah dijaga untuk memberikan prioritas pertama kepada modal kerja mereka dulu, kedua pembayaran kepada existing dari MRA. Jadi ketika mereka mau membayar kepada pemegang obligasi itu seolah-olah kreditur obligasi itu menjadi lebih senior dibandingkan kreditur MRA yang sebenarnya kan punya agunan, harusnya dalam secara legal juga mereka memiliki senioritas yang paling atas. Jadi karena ada hal seperti ini yang mungkin dulu pada saat proses MRA terlupa untuk diteliti atau bagaimana, jadinya ketika mereka mau membayar itu terhalang dari ketentuan dari MRA ini. Makanya mereka sekalian itu mengkaji semuanya Pak, dari sisi MRA sama kemampuan membayar obligasinya ke depannya, apakah nanti akan digabung semua untuk restrunya atau bagaimana, seperti itu Pak. Dari pihak investor belum ada sih Pak untuk sweetener-nya. Dari 5 obligasi ya, harusnya ada semacam sweetener Pak, karena kan dari sisi bunganya kan menjadi mundur dan pokoknya menjadi mundur dan tidak sesuai dengan jadwal yang
sudah di semula ya. Cuman mereka melihat dari sisi case-nya juga, dari sisi keberlangsungannya, apakah kemampuannya itu masih mencukupi untuk memberikan misalnya tambahan sweetener. Mungkin sedang dikaji juga Pak dari pihak waskitanya, karena tentu saja tidak mungkin akan memberikan hal yang tidak baik lah untuk punya investor. Pasti mereka akan memberikan semua kemungkinan terbaik, baik dari investor obligasi maupun dari kreditur perbankan yang merupakan kreditur existing yang masuk di MRA. Ya, dalam dalam perjanjian wali amanatnya ada perubahan berarti Pak ya. Betul, Nah, udah di adendum. Nah, diatur nggak masalah itu di perjanjian wali amanat ya Pak? Kalau yang di adendum terakhir itu hanya mengatur stensil dulu Pak. Jadi stensil selama 6 bulan atas pembayaran pokok maupun bunganya itu tempo mulai dari Februari sampai Juni. Nah nanti itu tambahan mengenai misalnya ada premium atau teaser itu akan diatur setelah jatuh tempo itu Pak. Jadi setelah 6 bulan stensil nanti kan pasti akan ada apa namanya struktur baru dari obligasinya maupun dari kuponnya segala macam. Nah, ini pasti akan diatur mengenai premiumnya. Apakah karena mungkin lebih panjang, pasti otomatis bunganya akan semakin tinggi atau bagaimana? Karena kan secara rating juga turun nih Pak dibandingkan sebelumnya. Pasti nggak mungkin dong kupon yang sekarang itu lebih di bawah lah dibandingkan dulu yang ratingnya lebih tinggi. Seperti itu. Jadi mau memastikan aja Pak. Jadi yang bermasalah adalah obligasi yang seri tahun 2018, 2019, tahun 2020 itu Pak ya. Betul. Yang selebih dari itu tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah Pak sampai saat ini. Oke, makasih. Sampai hari ini Pak. Oke, yang lain silakan. Pak. Ya, terima kasih. Saya Santi dari Dana Pensiun GPIB. Kebetulan kita juga punya waskita yang juga memang ada penundaan. Pertanyaan saya tertarik dengan dikatakan kita tuh cuma terima RUPS yang mengatakan ada penundaan untuk pembayaran bunga dan pokoknya. Tapi kalau sejenis adendum, apakah harus adendumnya? Sehingga kami yang punya pemegang obligasi paling tidak punya jaminan keamanan. Kenapa? Karena kalau 6 bulan ke depan, kita nunggu RUPS dulu, ada perubahan lagi kah atau bagaimana? Karena terus terang tidak ada kepastian buat kami yang pemegang obligasi. Terima kasih. Ya Bu, jadi kalau sesuai dengan keterbukaan informasi untuk penundaan pembayaran kupon yang jatuh tempo di antara Februari sampai Juni itu sudah ada adendum PWA-nya. Karena sudah ada adendum PWA-nya, makanya waskita itu bisa tidak membayar bunga ataupun kupon jatuh tempo di antara bulan Februari sampai Juni. Nah, adendum PWA ini sudah diberikan oleh waskita ke bursa, makanya waskita juga sahamnya sudah dibuka suspensinya karena kan sebelumnya itu karena dia nggak bayar itu disuspend oleh bursa karena dianggap oleh bursa waskita ini masih ngemplang gitu, masih tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar bunga dan pokok yang jatuh tempo. Tetapi setelah di adendum PWA yang sudah disetujui oleh Rupo, itu memang sudah mengatur di antara 6 bulan itu diberikan istilahnya waktu untuk waskita tidak membayar bunga dan kupon. Jadi memang sudah dalam bentuk adendum PWA Bu, sudah resmi juga diserahkan ke Bursa Efek sehingga waskita karya saat ini sahamnya sudah bisa ditransaksikan juga. Mungkin ada lagi Bu untuk diskusi terkait waskita. Kalau itunya kita juga nggak berani menjamin ya Pak. Mohon maaf ya. Kalau kita berdasarkan apa data yang diberikan oleh emitennya Pak. Gitu karena ya contohnya aja ya Pak. Contohnya WSBP aja kita itu dia 10 tahun lebih ya teman-teman. Dan itu kuponnya cuma 0, berapa? 2%. 2%. Gitu. Kita belum bisa menjamin ketika nanti sampai waskita 6 bulan Juni ya gitu Pak. Gitu. Kalau bisa dijual ada bid sih. Jual Bu gitu. Iya. Betul Iya. Pak.
Ya, jadi setelah MRA ini memang mereka secara likuiditas jadi lebih lega lah dibandingkan sebelumnya, karena kan hutang-hutang mereka yang jangka pendek itu dipanjangin semua berikut pembayarannya sehingga cashnya lebih banyak. Cuman memang MRA ini kemarin itu tidak menginkludkan hutang kepada pemegang obligasi gitu. Jadi mereka tidak memikirkan ternyata ada pokok obligasi ataupun bunga yang harus dibayar, sehingga pada saat jatuh tempo cash-nya sebenarnya ada, tetapi cash ini kan ada karena hutang yang dari MRA itu yang nggak dibayar gitu. Jadi ketika mereka mau membayar yang ini, nah dari pihak hutangnya existingnya menganggap saya kan lebih senior karena punya agunan gitu. Kenapa saya dipanjangin sesuai MRA tapi ada pihak lain yang memberikan hutang bisa dibayar lebih duluan, seperti itu, Pak. Mungkin selanjutnya dari Mas Danang. Atau ada lagi Pak, Ibu terkait waskita? Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ya, saya mau tanya aja Pak, kan di 2023 juga kan dia masih ada proyek Pak ya. Bagaimana dengan proyeksi dia untuk penerimaan cash di 2023 ini terhadap dengan penundaan ini? Maksudnya kan dari sekarang kan masih bulan Maret nih, otomatis kan masih ada pekerjaan di IKN juga kan Pak. Selain jalan juga ada proyek untuk daur ulang ya, dan proyek yang tadi disebutkan di Jawa juga masih banyak. Nah untuk hal itu kan kemarin kan seperti stop ya untuk divestasi jalan tolnya. Nah untuk kita kan mau melihat dari sisi penerimaannya Pak. Proyeksi penerimaannya kan harusnya sih masih bagus ya. Itu aja Pak. Mohon pendapatnya Pak. Iya, mungkin bisa ditambahkan juga slide dari yang keuangan. Jadi memang dari sisi revenue mereka menargetkan tetap bisa growth di tahun 2023 ini, khususnya mungkin ada stimulus juga dari proyek IKN yang mereka akan mengerjakan. Cuman memang dari sisi beban bunga yang mereka bayarkan itu masih agak lumayan besar Pak. Jadi di bottom line-nya itu masih belum bisa positif dari segi labanya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi cash itu belum bisa menambah cash mereka karena dari sisi bottom line-nya masih negatif ya. Tapi memang dari sisi revenue itu mereka dari emitennya menargetkan ada growth juga dari sisi kontrak barunya, tetapi dari sisi labanya kurang lebih masih belum bisa positif sih Pak. Iya, Pak, menambahkan deh. Ini saya ngomong pahit-pahitnya aja sebenarnya. Jadi ya MRA di pihak perbankan yang diselesaikan di tahun 2021 ya, itu memundurkan fasilitas perbankan itu 5 tahun. Jadi tenornya yang harusnya jatuh tempo diperpanjang jadi 5 tahun. Dan rate yang diberikan pun tidak lebih tinggi daripada rate existing yang mereka bank berikan ke waskita. Jadi menurut hemat saya, kalau misalkan kita berekspektasi, mungkin nanti setelah ini kan kita bahas J-Resources gitu ya, PSAB. Untuk kita bisa ekspektasi bahwa nanti dari sisi kupon yang diterima akan lebih tinggi, itu mungkin saya bisa bilang relatif kecil lah probabilitasnya kita untuk dapat seperti itu. Karena pengalaman kita di WSBP itu yang tadinya kupon 975 ya, 975 itu malah jadi 2% gitu. Jadi dan yang dibayar cash hanya 15%. Tapi itu kan case-nya melewati PKPU gitu ya. Nah ini memang harapannya tidak perlu sampai ke PKPU, bisa selesai restru di Rupo karena yang perbankan kan sudah. Tapi mohon bisa dijaga ekspektasinya, mungkin nggak ada penambahan insentif gitu ya. Dan ada kemungkinan bisa diperpanjang gitu, yang tadinya mungkin jatuh tempo harusnya tahun ini gitu, karena mereka sendiri kalau di market, kalau kita lihat ya, waskita misalkan mau menerbitkan obligasi gitu ya, itu posisinya yang mau ngambil pasti nggak ada. Paling kemarin terakhir 2021 mereka keluar yang government guarantee, baru itu ada marketnya lah, karena ada penjaminan dari sisi pemerintah dalam hal ini PII sama Kementerian Keuangan. Nah itu
Memang kalau kita boleh menyarankan gitu ya, kalau misalkan ada portofolio waskita, kalau misalkan bisa dijual silakan gitu ya. Tapi kita juga sebenarnya pernah beberapa kali ada klien gitu ya, coba titip bisa dijualin nggak? Karena posisinya kita sekarang nggak ada portofolio waskita gitu ya, udah kita habisin di tahun sebelumnya. Memang sulit Pak, bidnya di market itu hampir bisa dipastikan kosong lah. Yang ada itu memang hanya over gitu di market. Dan untuk beberapa karya-karya pun memang relatif sepi lah gitu transaksinya. Jadi kalau saya bisa bilang sih kondisinya sekarang kurang lebih seperti itu. Jadi Insight kira-kira bisa bantu kita nih teman-teman yang ada di BKS seperti apa? Iya, tadi mungkin itu nanti nyambung ke presentasi terakhir ya, tapi secara singkat tadi Pak Haryo udah sampaikan karena kita kan dari sisi reksadana nggak bisa terima barang dari PUP ya, pemegang unit penyertaan. Nah mungkin yang salah satu yang bisa kita tawarkan nanti melalui KPD Bu. Tapi nanti subject to discussion ya, nanti kita mungkin bisa paparkan seperti apa sih skema yang mau kita tawarkan gitu. Dan apakah nanti kita coba ngobrol juga kebutuhan dari pihak Dapen BKS seperti apa. Itu sih. Ya Bapak Ibu sambil diminum dan dimakan, ini dari mereka yang ada di depan dari Insight, silakan diminum dimakan, bukan begitu? Boleh ya? Ya. Ya. Silakan. Terima kasih ya. Atas nama teman-teman makasih nih kopinya. Sama-sama Bu. Oke Bu, kalau ada pertanyaan lagi. Ya kita ngomong pahitnya aja. Tadi katanya pahit. Pahit itu enak ya, karena jadi obat ya gitu. Kita mengantisipasi. Nah sekarang kira-kira ya, kalau ini terjadi ya, saya nggak bisa membayangkan begitu. Nggak bisa membayangkan. Kira-kira kalau dijual nggak bisa, lalu juga waskita juga mau mengeluarkan juga nggak bisa. Ya, takutnya kan stuck nih. Ya pembiayaan. Ya, jadi pahitnya kira-kira jadi bagaimana tuh ya? Kalau menurut saya ya memang dari sisi jalan keluar yang paling memungkinkan Pak itu memang direstrukturisasi obligasinya. Jadi mau tidak mau memang harus dimundurkan obligasinya. Nanti tinggal masalahnya mungkin dari sisi bondholder itu negosiasi seberapa kuat gitu ya. Jadi mungkin nggak sampai 10 tahun atau USBP kan 10 tahun gitu ya. Mungkin bisa disamakan seperti MRA misalkan 5 tahun atau dengan cicilan, bisa ditambahkan juga jaminan karena posisinya sekarang kan obligasi waskita kecuali yang government guarantee itu clean basis Pak, nggak ada jaminannya. Bisa dikasih display nggak Pak portofolio dari waskita khususnya leverage-nya atau obligasinya apa aja sih dia ada dolar nggak, ada rupiah atau di luar gitu, ada nggak kira-kira supaya kita bisa melihat nih kemampuan dia. Jangan-jangan banyak sekali, wah udah repot itu. Kita ada snapshot highlightnya sih Pak. Oh boleh kasih info kalau bisa ke kita ditampilkan ya yang tadi sedikit itu supaya kita ada gambaran ya kira-kira portofolio. gambaran leverage-nya seperti apa, yang akan jatuh tempo berapa. Ya. Iya, saya nggak tahu tuh. Ini insight. Padahal dia sendiri bikin terang. Saya bisa Bang Gowi jadi seger. Atas lagi sebelumnya. Satu lagi. Yang raja ada saya. Ya, atas lagi satu lagi. Ya ini. Ya jadi kalau dilihat memang dari sisi hutangnya itu di posisi September 2022 ya, itu mereka ada hutang short term sebesar 5,3 triliun dan hutang long termnya itu 38,2 triliun, jadi sekitar 43 triliun. Nah kalau kita lihat memang dari sisi tadi cash-nya itu sekitar 10 triliun, jadi memang kalau dilihat dari perbandingan leverage-nya itu mungkin bisa di slide selanjutnya. Terus satu lagi. Iya, jadi kalau kita lihat dari sisi
DER-nya itu atau leverage-nya itu masih di atas 1 ya. Kalau kita lihat di 2021 itu di 4,39. Nah, itu berkurang memang karena dari sisi hutangnya itu sudah diperpanjang, tetapi masih cukup tinggi. Dan kalau kita lihat dari sisi debt to EBITDA-nya itu negatif karena dari sisi EBITDA-nya masih mencatatkan kerugian, Pak. Seperti itu posisinya sekarang. Jadi hubungan dengan modal tadi, oke, terima kasih ya info leverage-nya. Hubungan dengan modal. Modal ini kan dikuasai oleh pemerintah, Pak. Ya, more than 50% gitu. Jadi kira-kira responsibility-nya daripada si owner itu kira-kira apa sih? Ya, apakah cukup? Ini kan belum proses PKPU, hanya rupo aja kan, Pak. Artinya menyetujui. Kalau nanti ada yang mengajukan PKPU ya tambah rame lagi gitu ya. Nah, jadi tanggung jawab dari pihak pemerintah dalam hal ini, bagaimana view-nya Pak? Bisa nggak? Terima kasih Pak. Ya, mungkin kalau menurut saya Pak, view yang saya tangkap memang dari pemerintah khususnya Kementerian BUMN itu memang memperjuangkan kemungkinan terbaik Pak, dari sisi waskitanya maupun dari sisi stakeholder terkait, dari sisi investor obligasi maupun kreditur perbankan. Jadi mereka sedang mengusahakan skema yang terbaik bagaimana memberikan win-win solution kepada semuanya. Kemarin memang kalau view-nya dari CEO atau direkturnya Waskita khususnya untuk obligasi ini memang mau nggak mau tetap harus dilakukan perpanjangan Pak di restro sekitar mungkin 5-10 tahun. Tetapi kita lihat memang dari Kementerian BUMN bisa saja dia memberikan tambahan modal kepada Waskita sehingga tidak perlu sepanjang itu, karena mengingat investor obligasi kan itu tidak bisa disamakan dengan perbankan. Kalau perbankan kan sebenarnya mereka cuman di restro tapi tetap lancar, nggak NPL, mereka sebenarnya selamat. Cuman beda dengan kalau obligasi kan yang mungkin retail itu mereka mengharapkan uangnya dibayarkan sekarang gitu, nggak mungkin menunggu 5 atau 10 tahun. Jadi mungkin dari sisi Kementerian BUMN melihat hal itu juga, jadi bisa jadi pertimbangan apakah dalam bentuk tambahan modal ke waskitanya sehingga restrukturisasi dari obligasi ini tidak terlalu panjang lah, sampai mungkin di atas 10 tahun atau 10 tahun Pak. Demikian. Izin dulu nih ya, nggak apa-apa ya. Takut kebanyakan dia nggak enak. Nah sekarang dari segi risiko nih Pak. Ya, risiko. Saya melihat di sini ada risiko. Ya. Tadi kan mungkin secara di rupo ataupun dalam penjelasan takutnya normatif gitu. Jadi semua alasannya karena ada agreement MLA-nya atau apa gitu. Itu hanya normatif ya menurut saya sih ya. Tapi di balik itu kan ada sesuatu yang terjadi di Waskita yang kita pernah dengar bahwa salah satu direkturnya kan nih ketangkep. Ya. Nah ini baru satu. Biasanya kalau umpamanya nanti ada yang ditangkap, ada nama yang lain, ya kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan terlokalisir lah. Nah kalau nggak terlokalisir kan nanti jadi melebar. Dan ini risiko ada. Kalau memang itu ada lagi, ya akan berimbas yang lain begitu. Nah apakah recent ini itu bisa diterima atau tidak? Ya. Artinya dengan kejadian adanya penangkapan daripada salah satu direkturnya, ya, sehingga terjadi penundaan. Dan kalau ini melebar dan ada berisiko lagi, ya, benar-benar itu default terjadi. Karena pemerintah nggak mau turun tangan kalau terjadi ada masalah pidana atau apa atau masalah hukum, ya, diselesaikan dulu. Dan kalau diselesaikan dulu kan lama. Nah ini yang dikhawatirkan. Risikonya itu agak lebih tinggi. Nah, menurut Bapak gimana ya? Minta pendapatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin nanti Das bisa nambahkan. Jadi kalau menurut saya biasanya seperti yang udah terkait GCG ataupun hal-hal yang berkaitan dengan manajemen itu biasanya terpisah Pak. Jadi kalau memang secara keseluruhan memang memiliki implikasi mulai dari
manajemennya mungkin istilahnya fraud atau bagaimana, itu pasti menyebabkan kinerja keuangan dari waskita ini tidak berjalan dengan semestinya. Nah, itu pasti akan berimpact, dan biasanya hal ini masing-masing akan berjalan juga, Pak. Jadi dari sisi manajemennya, apakah yang memang melakukan fraud, pasti akan ada pengadilannya sendiri, ada dari segi implikasi kreditnya sendiri, implikasi ke orangnya sendiri. Tapi dari secara perusahaan tetap harus bertanggung jawab meskipun ada hal-hal yang dilakukan oleh istilahnya manajemen atau oknum terdahulu. Tetapi ketika secara perusahaan, karena dia juga yang megangnya itu BUMN dan pemerintah, tetap harus memiliki tanggung jawab secara institusinya untuk membayar atau istilahnya menyelesaikan hal-hal yang mungkin kesalahan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi atau manajemen sebelumnya. Jadi memang akan berjalan dua-duanya, Pak, dari segi oknumnya, dari segi manajemennya akan diproses, tapi dari segi perusahaannya tetap harus menyelesaikan juga apa yang memang menjadi permasalahan yang mereka hadapi, Pak, seperti itu. Mungkin ada tambahan nggak? Iya, menambahkan mungkin Pak ya. Jadi kalau alasan MRA-nya memang secara legal itu ada terkait dengan senioritas utang gitu ya Pak di situ, yang memang kita juga susah untuk tidak menghiraukan gitu ya, karena memang senioritasnya bank itu lebih senior gitu, punya jaminan segala macam. Tapi memang masalah dari waskita dan sebagian karya-karya lainnya gitu adalah di cash flow, Pak. Jadi bayangannya gini, misalkan waskita ya Pak, bayar dikasih proyek bikin jalan tol misalkan, marginnya dari kontraktor itu sebenarnya cukup tipis ya, kira-kira 7-10% lah. Nah, kalau misalkan dia ada keterlambatan aja 1 tahun, berarti kan dia ada biaya bunga yang harus dibayar, Pak. Nah, biaya bunga itu 7-9% gitu. Nah, otomatis marginnya itu semakin tipis gitu kan. Nah, apalagi kalau misalkan proyek tersebut lebih lama selesainya gitu. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya dari sisi karya cash flow-nya tuh selalu bermasalah. Karena proyeknya sendiri, eksekusinya ini kalau kita bilang tidak sesuai dengan rencana awal. Nah, yang kedua mungkin yang tadi secara GCG gitu kan, misalkan tadi marginnya 10%, tapi ya dia ada deal dengan kontraktor mana gitu, sehingga memang marginnya makin lama makin tergerus. Nah, ini ya saling melengkapi, menjadi cash flow waskita itu sendiri lebih terbebani, Pak. Nah, ini yang kalau kita lihat ya akhirnya sekarang posisinya harus dibereskan gitu ya, maupun ya tidak lain ya harus dengan restrukturisasi gitu. Tapi yang tadi disebutkan sama Bram, memang kalau terkait personal ya biasanya mau tidak mau itu menjadi urusan personal gitu ya, tapi untuk waskita ya tetap terkait dengan kewajiban pembayaran kepada utang maupun kepada vendor-vendornya. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Maaf, saya mau bertanya. Kebetulan saya punya yang waskita tahap 2 dan tahap 4. Dan mereka itu sudah mengirimkan surat ke OJK dengan jadwal pembayaran yang jelas, yaitu bahwa mereka akan bayar untuk yang satu itu adalah menjadi yang seharusnya dibayar di bulan Februari akan dibayar bulan Juni, itu sama pokoknya. Nah, yang kedua itu juga ada, yaitu yang untuk tahap 4. Itu sudah ada jadwalnya. Pertanyaan saya, apakah kalau ini sudah resmi mereka mengajukan ke OJK, apakah hal ini bisa berubah? Ya Bu, jadi saya jawab ini, saya ngomong pahit-pahitnya aja Bu ya. Jadi yang jadwal yang mereka serahkan itu memang jadwal sementara Bu. Jadi jadwal sementara karena mereka tidak bisa membayar bulan Februari, mereka menunda selama 6 bulan sehingga mereka memberikan jadwal setelah 6 bulan gitu di bulan Juni. Tetapi berdasarkan memang dari CEO-nya ataupun dari MRA-nya yang seperti tadi jelaskan, mereka tidak memiliki kesanggupan untuk membayar juga di bulan Juni. Jadi selama 6 bulan ini dari pihak waskita akan merestru Bu istilahnya. Jadi akan berdiskusi dengan semua bondholder terkait juga MRA-nya untuk restrukturisasi dari obligasinya, sehingga bisa sangat mungkin bisa untuk berubah dari segi jadwal pembayaran bunga dan pokoknya Bu.
Dan itu nanti akan melalui rupo lagi. Persetujuannya nanti akan dimintakan melalui rupo lagi. Itu masih bukan suatu kepastian. Masih bisa berubah, Bu. Masih bisa berubah, tapi perubahan ini enggak serta-merta cuma dari waskitanya, tetapi harus ada persetujuan dari ruponya. Iya. Persetujuan jadi quorumnya. Nanti kalau misalnya sudah setuju, itu bisa berubah, Bu, sesuai dengan struktur dan jadwal pembayaran terbaru yang disetujui oleh anggota rupo dan bondholders yang lain. Ya, jadi nggak ada kepastian ya, walaupun udah ada surat itu. Ya Bu, selama ini sampai saat ini kita masih mengacu ke situ karena itu kan yang sudah resmi. Iya. Cuman memang kalau kita analisa dari segi keuangan, dari segi MRA-nya, mostly atau sangat mungkin berubah lagi sesuai dengan kemampuan mereka membayar yang mereka miliki sih Bu. Jadi nanti akan dimintain juga persetujuannya, nanti juga akan ada surat yang terbaru juga Bu. Jadi bisa berubah. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ya, maksudnya gini, untuk kita mau cari keamanan ya, artinya security-nya. Sebelum jatuh waktu, tadi kan belum ada kepastian. Nah, kira-kira info dari mana yang kita bisa ambil keputusan? Kalau memang misalkan itu di bulan Juli dikatakan, atau bulan September dia akan bayar. Ya. Nah, info yang paling bagus, yang akurat atau valid, dia betul-betul mau dibayar, Pak Ibu Willy, pada bulan apa nih kita bisa confirm, ya, sehingga pada waktu mungkin dia ada keraguan bulan Agustus dia nggak mau bisa bayar, ya kita jual aja deh kalau bisa, ya. Hah? Ih, kok ngomong ke saya sih? Semuanya ngomong ke saya. Saya kan nanya. Hah? Oh begitu. Jadi nawarin saya untuk dibeli gitu. Oh, artinya gini, supaya kita ambil keputusan lebih awal lah begitu ya. Karena kalau dapat, memang dia nggak pasti, ya orang jual aja udah gitu. Mudah-mudahan ada gitu. Ya, gimana Pak? Jadi gini Pak, kalau proses rupo itu kan dia butuh waktu. Jadi ada namanya panggilan rupo, biasanya melalui surat kabar itu 2 kali, dan waktunya itu 2 minggu. Jadi istilahnya nanti ketika harus membayar di bulan Juni, mereka kalau mau merestro pasti sudah di 1 bulan sebelumnya sudah melakukan panggilan rupo, sudah melakukan diskusi kepada bondholder. Jadi nanti paling di bulan April atau Mei itu dari pihak waskitanya akan berdiskusi juga Bu dengan bondholder. Pasti mereka kan bilang struktur yang terbaru, skemanya gimana. Karena kan untuk meminta persetujuan penundaan struktur nggak mungkin mereka di satu rupo aja tiba-tiba dipanjangin 10 tahun, tapi mereka pasti akan keliling diskusi secara informal ke semua bondholder, mereka kemampuannya segini, bisanya segini, proposalnya menjadi segini. Nah itu biasanya menurut saya sih H-2 bulan itu sudah mulai aktif dari waskitanya berdiskusi dengan bondholder. Kalau saat ini mungkin mereka lagi mengkaji Pak keuangannya seberapa mampu mereka bayarnya, seperti itu Pak. Dapatnya dari wali amanat Bu. Jadi nanti dari pihak waskita akan berkoordinasi melalui wali amanat, dan wali amanat juga akan memberitahukan kepada bondholder mengenai skema, misalnya ada struktur yang baru nih ke depannya atau proposal yang baru, itu dari wali amanat yang menyampaikan ke bondholder. Ya. Yang membuat gitu. Oh oke, kalau begitu kita bisa melakukan langkah ini gitu misalnya Pak.
Kan tadi Bapak sepertinya memberikan gambaran bahwa mau dilepas sekarang juga nggak bisa karena kan agak sulit gitu. Nah posisinya kalau dia semakin turun terus gitu, siapa yang saya kurang tahu ya, regulasi apa yang ada yang membuat oke kalau gitu nggak apa-apa karena ada langkah selanjutnya gitu Pak. Ini kan mengingat Bumi Putra kemarin gitu. Terima kasih Pak. Ya Bu, jadi kalau kita lihat memang dari segi kemampuan keuangannya mereka sudah di tahap yang sebenarnya di bawah Bu, jadi tidak mampu untuk menservis atau membayar kewajiban pokok dan bunga. Nah sekarang mereka memang justru sedang mengkaji keuangan mereka dan nanti menggodok struktur skema yang baru buat pembayaran bunga ataupun kupon dari obligasi diperpanjang seberapa lama. Nah mereka melakukan ini semuanya sesuai dengan regulasinya Bu. Jadi mereka nggak bisa tiba-tiba nggak bayar, tapi mereka harus melalui diskusi dengan bondholder, nanti akan diberikan info juga Bu bagaimana kesanggupan membayarnya dan dimintakan persetujuan dari bondholder. Oh mereka nanti strukturnya berubah seperti ini. Jadi memang mereka melakukannya sesuai dengan regulasi yang memang sudah ada sih Bu. Iya, Pak gini, jadi gini, kondisi terburuk itu misalnya posisinya di sini, lalu kami ini harus lakukan apa kalau sudah ada di kondisi terburuk, walaupun sekarang sudah buruk, begitu kan Pak ya? Makasih ya. Iya Bu, jadi kondisi paling buruk yang mungkin terjadi itu kan masuk PKPU Bu ya, masuk ke dalam persidangan. Pilihannya adalah pilot satu, jadi perusahaannya dibubarkan, asetnya dijual, dibagi ke seluruh pemegang bondholder lah ya, bondholder, baru sisanya balik ke pemegang equity. Tapi sebelum ke situ biasanya yang ditawarkan adalah proposal restrunya dulu. Nah itu yang nanti biasanya didiskusikan antara waskita dengan bondholder, dengan perbankan. Nah itu yang mungkin bisa menjadi titik temu antara bondholder dengan waskita Bu. Sebelum sampai ke pilot ya. Pilot itu jelek-jeleknya lah, tapi menurut saya dalam case ini yang dimiliki sebenarnya 50%, 50+1 pemerintah itu ya diharapkan sih nggak terjadi ya. Kayak kemarin sebenarnya Garuda pun nggak sampai pilot gitu, tapi memang melalui proses restrukturisasi gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bu. Tapi kalau misalkan tanya ada yang tanggung jawab, misalkan OJK akan tanggung jawab atau LPS, nggak ada sih Bu. Tetap yang tanggung jawab ya waskitanya aja Bu. Karena secara perjanjian legal memang antara waskita dengan bondholder gitu. Itu sih Bu. Tapi yang tadi disampaikan Bram bahwa semua kegiatan yang terjadi itu dalam koridor peraturan ya perundang-undangan, peraturan OJK, yaitu semuanya dipenuhi oleh waskita dan maupun bondholder sih Bu. Gitu. Jadi mungkin tambahin Bu. Jadi mungkin tadi teman-teman bilang waskita kan melalui proses ya Bu. Jadinya dia mungkin tidak untuk saat ini ada pengunduran pembayaran kupon dan pokok. Itu sebenarnya kan proses yang dilakukan oleh waskita. Nah, di dalam proses itu apakah mungkin nanti dia akan ada proses rupo lagi, terus menawarkan proposal restructuring gitu untuk pengunduran, karena kalau sampai proses restructuring itu artinya memang dia tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kupon dan bonds-nya. Nah, dalam proses sebenarnya sih tadi teman-teman juga udah bilang dilakukanlah penjualan. Tapi di penjualan ini apakah ada bid? Rata-rata emang rata-rata semuanya over, betul. Nah, tapi dalam prosesnya juga kan Bapak Ibu semua kan berusaha untuk menjual waskitanya karena sudah ada indikasi dia kesulitan terkait cash flow-nya. Nah, nanti kita juga akan lihat dalam prosesnya juga biasanya kita melakukan membantu teman-teman di dana pensiun atau asuransi Bu. Kita sebenarnya juga ada mandat untuk teman-teman di asuransi untuk membantu terkait waskita ini gitu. Cuma teman-teman di sini juga melihat prosesnya 6 bulan ke depan seperti apa. Apakah dia mampu membayar untuk cash flow-nya, untuk membayar kupon atau pokoknya. Tapi mungkin di sini teman-teman juga melihat bahwa dia ada perjanjian dengan para dari kreditur perbankan. Yang tadi sempat dibilangkan bahwa MRA-nya itu tidak bisa bondholder dibayar terlebih dahulu. Karena bondholder kan di second lender-nya ya Pak, perbankan kan lebih di atasnya gitu.
itu sebenarnya yang kita lihat bahwa waskita ini akan sedikit kesulitan gitu. Itu sih Bu yang dari kita untuk kesempatan ini yang bisa kita coba update gitu. Iya, enggak, maksudnya gini Pak, kita memang saat ini kondisi WAS kita karena tadi kan MRI ya, tapi kita kan melihat sekarang dampaknya ya. Dampaknya itu kayak PTPP itu dari emisi 933 itu baru terpenuhi 200-an. Itu mungkin akan jadi mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan ya buat BUMN semua, terutama karya-karya. Kalau ini dia waskita default, itu semua kemungkinan nggak laku tuh kalau jualan bonds ya. Mau Wika, mau Adikarya, mau Utama Karya, PTPP, itu kemungkinan akan dihindari investor. Ini maksudnya dampaknya mudah-mudahan lah Pak Erick Thohir juga berpikir ke sana. Masalah MR kan sebenarnya kalau itu kan semua di bawah Kementerian BUMN kan. Mereka bisa keluarkan surat sakti lah seperti pemerintah kan bisa keluarkan surat jaminan ya ke Himbara untuk bisa membantu karya-karya ini. Karena kalau enggak proyeknya ini di kita infrastruktur bisa jadi taruhannya ya. Itu aja mungkin Sen. Terima kasih. Iya. Kita berharap masih mudah-mudahan masih ada yang terbaik lah sampai Juni ini. Iya, yang seri mana tuh yang ada GG-nya? Seri terbaru. Yang terbaru. Nah, apakah benar informasi yang saya terima bahwa GG-nya akan dihapuskan? Nah, kenapa gitu? Ini indikasi apa? Itu aja sih. Makasih. Pak Edi, lanjut. Marah besok Pak Edi. Nadanya marah gitu. Ya, jawab Iya dulu. Bu, terkait dengan obligasi yang seri tahun 2021 ya kalau nggak salah yang government guarantee. Itu barusan saya baca prospektusnya sih. Kalau di sana sih tulisannya unrevocable Bu ya. Jadi penjaminan tersebut tidak bisa dicabut gitu. Tapi kalaupun dicabut itu nanti harus melalui proses rupo gitu. Nah di situ menurut saya secara logika nggak mungkin ada bondholder yang mau government guarantee-nya untuk dicabut gitu kan Bu. Nah kalau itu memang nggak akan dicabut ya saya kira nggak akan ada masalah itu. Ketika walaupun nanti amit-amit misalkan pas kita default ya, nanti pembayarannya kan sebenarnya dijamin oleh PI dan Kementerian Keuangan dan itu bisa cair dalam kalau nggak salah di situ 60 hari atau 30 hari gitu. Nah selama Rupo tidak mensetujui pencabutan government guarantee, ya itu menurut saya yang harus diperjuangkan Bu. Jangan sampai bondholder mau untuk government guarantee-nya dicabut dari obligasi. Itu sih Bu, kuncinya sebenarnya. Tapi balik lagi harus dilihat kalau seperti ini kan lihat petanya juga Bu ya. Pemegang obligasinya siapa? Banyak BUMN atau enggak gitu. Karena ya itu nanti kan mempengaruhi suara juga kan untuk voting di dalam ruponya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sepengetahuan saya sih belum ada isu mau cabut government guarantee dari yang seri 2021 Bu. Skema yang ditawarin Insight itu seperti apa kira-kira? Ya kan? Kan, gitu kira-kira. Ya. Iya. Mungkin boleh masuk ke presentasi KPD kali ya, Pak? Gimana, Pak Aryo? Ya, langsung aja nggak apa-apa, Pak. Mungkin kita coba ini Pak, sedikit ya apa yang akan kita Insight lakukan untuk saat ini. Jadi biasanya dulu orang-orang merestruk itu di reksadana ya Pak. Tapi balik lagi karena peraturan reksadana itu sudah tidak bisa mengambil underlying portfolio dari PUP. Saat ini kita coba dengan menggunakan KPD gitu. Karena di KPD itu tidak ada peralihan portofolio dari nasabah ke fund manager gitu. Nah, di situ jadinya di sini KPD ini hanya menunjuk fund manager itu sebenarnya mempermudah Bapak Ibu untuk tidak usah mengikuti rupo dan lain-lainnya, sebenarnya bisa mewakili ke teman-teman di fund manager gitu. Terus apa dari situ juga kita bisa, tadi Mas Danang juga bilang, bisa memetakan siapa aja sih pemegang bondsholder-nya ini. Karena dari pemetaan bondsholder ini sebenarnya
kekuatan untuk menentukan proposal yang diajukan apakah kita setuju atau tidak. Mungkin Ibu pernah pengalaman di beberapa bond seperti BLTA atau APOL, itu kan perpecahannya banyak sekali, Pak. Ada dulu saya ingat banget dana pensiun ada menggunakan lawyernya dari OJK, ada dana pensiun yang BUMN menggunakan siapa. Nah itu sebenarnya perpecahan suara yang sebenarnya tidak memperkuat untuk proposal kita yang lebih baik gitu. Nah kalau di KPD ini sebenarnya juga kita coba strategi apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Itu mungkin nanti dari teman-teman investment akan ini. Terima kasih. Boleh minta tolong presentasi yang KPD. Oh ya. Iya, melanjutkan yang tadi ya. Memang kalau dari reksadana kan sudah tidak bisa menerima efek dari PUP. Jadi salah satu yang bisa kami tawarkan adalah dengan KPD ya, kontrak pengelolaan dana. Jadi di mana di sana tidak terjadi perpindahan efek dari pemegang unit penyertaan atau dalam hal ini Dapen gitu ya, atau siapapun investornya ke pihak manajer investasi gitu. Nah ini yang coba kita gali gitu ya, bisa untuk merestrukturisasi misalkan ada distress aset di pihak investor. Boleh di next. Ya, lanjut ya. Nah, iya, memang sedikit perbedaannya gitu ya. Kalau misalkan di sisi reksadana itu ada keterbatasan dari sisi aset alokasi gitu ya. Untuk KPD memang sifatnya lebih bebas gitu ya. Jadi untuk tiap masing-masing kelas aset itu bisa dari 0 sampai dengan 100. Begitu pula untuk nama-namanya itu bisa melebihi dari 10% ya. Kalau di reksadana kan untuk satu nama itu maksimal 10%. Tapi ini biasanya kembali lagi menyesuaikan dengan kebijakan investasi dari investor ya. Biasanya investor kan memiliki kebijakan investasi masing-masing. Boleh lanjut? Ya. Jadi memang kenapa gitu ya kita bentuk KPD? Pertama biasanya di investor itu ada batas ketentuan untuk cut loss gitu. Misalkan dia swakelola. Dan kemudian biasanya SPI negatif gitu ya yang diberikan dari efek tersebut itu membuat dana yang dikelola itu menjadi kurang produktif. Nah ini biasanya kenapa menjadi penilaian yang kurang baik terhadap kinerja investor gitu ya di dalam buku investor. Nah ini yang coba kita selesaikan dengan KPD ini. Boleh lanjut? Ya, jadi secara konsep gitu ya, yang akan dilakukan adalah aset investor yang distress gitu ya, baik itu dalam bentuk kelas aset obligasi ataupun saham, itu akan di KPD atau akan dikelola oleh Insight gitu ya, dalam rekening tersendiri, tapi masih dalam buku investor karena KPD itu secara konsep tidak memindahkan efek, tetapi kita mengelola efek tersebut dalam suatu subrek gitu ya, yang dilokalisasi gitu ya. Jadi memang diskresinya itu sudah diberikan kepada pihak MI untuk melakukan pengelolaan atas keseluruhan dari subrek tersebut. Nah, boleh dilanjut? Ya, jadi kalau dari skema transaksi ini secara buat contoh aja gitu ya. Jadi misalkan ada subscription gitu ya. Jadi memang modelnya adalah nanti bisa dalam bentuk fresh fund, bisa juga dalam bentuk efek gitu ya. Nah dalam hal ini kita coba sebenarnya contohnya adalah fresh fund gitu ya, di mana dengan fresh fund misalkan ada 100 miliar, kita pindahkan efek dari swakelola di pihak investor itu ke dalam subrek untuk KPD. Nah yang kemudian memang dari situ akan kita proses untuk recovery. Jadi recovery-nya ini adalah pertama apabila aset tersebut masih bisa dijual gitu ya. Biasanya kita akan coba jual dengan harga berapapun supaya nanti proses recovery-nya itu lebih optimal karena aset yang di dalam KPD tersebut sebenarnya sudah seluruhnya aset produktif apabila sudah dilakukan penjualan. Nah, ini yang nantinya kita coba olah dengan strategi investasi kita supaya mencapai nilai awal ketika investor itu subscribe gitu ya. Boleh di next, lanjut. Ya, ini ada beberapa contoh perhitungan ya, boleh dilanjut.
Ya, ini sebagai contoh aja ya. Misalkan dari tadi yang 100 miliar itu ada penurunan nilai efeknya itu kurang lebih 20%. Jadi sisa nilai efek yang bisa kita kategorikan produktif gitu ya, bisa menghasilkan itu 80 miliar. Nah, KPD ini sebenarnya kan tujuannya adalah mengembalikan kerugian 20 miliar tadi gitu ya. Nah, ini akan kita sesuaikan dengan kebijakan investasi masing-masing, tapi yang biasa kita lakukan adalah kita overweight di obligasi gitu ya. Karena memang dengan obligasi tersebut biasanya lebih terukur dibandingkan dengan kita masuk ke pasar saham yang memang pergerakan atau kinerjanya itu cukup volatil ya, apalagi di 3 tahun belakang sejak ada COVID gitu ya. Boleh dilanjut? Ya, ini skema secara umum yang ditawarkan ya. Jadi memang kita akan fokus di obligasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sana obligasinya itu biasanya kita akan maksimalkan di level 80%. Kenapa? Karena obligasi itu ada pendapatan dari bunga. Jadi memang kita bisa ukur secara pasti kapan ini nilai yang kerugiannya itu bisa kembali. Nah, memang trikinya adalah di pemilihan gitu kan. Karena jangan sampai misalkan yang sebelumnya merestru obligasi, malah di dalamnya obligasi itu lebih atau ada kecolongan lagi gitu. Nah, ini yang kita biasa lakukan adalah sebenarnya rating itu minimal di single A gitu ya. Malah untuk BUMN sementara ini untuk karya-karya kita nggak masuk gitu. Nah, untuk 20% sahamnya itu porsi saham gitu ya 20% untuk mencari alfa. Jadi biasanya kita akan mainkan dari sisi momentum gitu ya. Kita nggak akan stock picking. Kenapa? Karena kalau misalkan stock picking itu ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan pemilihan stok gitu ya. Misalkan kita masuk Unilever aja. Unilever 5 tahun yang lalu dengan sekarang itu mungkin sudah lebih dari 50% penurunannya. Padahal itu big caps gitu kan. Nah, jadi yang kita coba adalah masuk ke Serikahati Index. Ini memang secara historical terbukti memberikan performa yang paling baik Pak di antara indeks-indeks lainnya. Dan kalau kita lihat juga Serikahati ini merupakan satu-satunya indeks di IHSG gitu ya, indeks besar yang tidak ada porsi teknologi. Jadi di dalam sana nggak ada Goto, nggak ada Buka. Jadi relatif overweight di perbankan dan consumer gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat selama 5 tahun ke belakang itu performanya kurang lebih bisa 6-7% per tahun ya. Nah, sisanya memang untuk menjaga likuiditas kita masih sisakan cash ya di porsi yang sangat minimum sebenarnya. Boleh lanjut? Nah, ini contoh perhitungan gitu ya. Jadi misalkan kita taruh di corporate bonds gitu ya, kurang lebih 75% dengan yield kurang lebih sebesar 9% gitu ya. Ini masih bisa kita dapatkan terutama misalkan kalau sebagai contoh ya, obligasi-obligasi dari Sinarmas Group itu masih bisa di angka 10% malah. Kemudian dari sisi equity ini memang sifatnya lebih ke pasif ya. Tadi di indeks Serikahati ataupun kita coba cari dividen play ya. Jadi di sektor perbankan yang memang tiap tahun itu dividennya rutin mungkin sekitar 4-5% dividen yieldnya di luar dari capital gain yang akan didapatkan. Nah, memang kalau kita asumsikan ini sebenarnya best case skenario-nya itu setahun bisa return-nya 8,28%. Nah, coba kalau di downside itu kurang lebih di 6,88%. Jadi memang ini untuk return yang lebih konservatif ya kita lihatnya. Boleh lanjut? Nah, ini untuk contoh sahamnya. Jadi ada beberapa untuk portofolio KPD ya, kita sebagai contoh ini karena tahun ini kita coba screening gitu ya dari saham di IHSG selama 1 tahun terakhir, memang karena tahun lalu itu relatif yang memberikan dividen banyak adalah dari sisi tambang batu bara. Jadi kalau kita lihat nama 3 teratas itu dividen yieldnya paling tinggi memang di batu bara ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ke depan itu lebih banyak ke perbankan yang akan bagi dividen secara konsisten. Nah, untuk sahamnya ada beberapa saham ini yang kita lihat bisa yield-nya di atas 8% ya. Ada Pindo Daily, di situ ada PLN, Lontar, ada PP juga masih di situ, ada kebanyakan mungkin Sinarmas Group dan MDKA. Itu memang yield-nya kita lihat menarik dan profil resikonya relatif lebih terjaga dibandingkan perusahaan-perusahaan lain dengan rating yang sama. Boleh lanjut? Iya, di next aja.
Ya, ini mungkin ada beberapa POJK gitu ya. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar gitu ya, bagaimana memang ketentuan di dana pensiun terkait dengan penggunaan KPD gitu ya dalam salah satu instrumen investasinya. Jadi memang ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh dalam hal ini dana pensiun agar bisa membuat KPD dengan pihak manajer investasi. Memang di situ salah satunya adalah pengalihan pengelolaan kekayaan ya, di mana itu harus izin dengan biasanya pendiri dari dana pensiun itu sendiri. Boleh di next. Ya, ini mungkin terakhir ya. Jadi pro and cons-nya, kalau pro-nya memang kalau kita lihat kenapa tadi salah satu strateginya adalah overweight di obligasi, supaya memang kalau kita masuk gitu ya ke dalam produk KPD, kita bisa ukur Bapak Ibu kurang lebih kalau misalkan ruginya sekitar 20%, itu kembalinya mungkin dengan yield 8% sekitar 3 sampai 4 tahun gitu ya. Atau bisa lebih cepat misalkan jika equity-nya bisa performanya lebih bagus gitu ya. Karena kita lihat sebenarnya equity posisinya saat ini sedang under value. Yang kedua memang untuk membantu juga dari sisi Dapen untuk bertemu dengan bondholder gitu. Karena kan seperti yang diketahui MI kita punya jaringan juga, kita kenal bondholder, kita kenal juga dengan pemegang-pemegang bonds yang lain. Jadi tadi disampaikan Mas Haryo gitu ya, ketika misalkan tadi Rupo gitu, nah kita bisa memperkuat proposal yang diajukan ke pihak debitur gitu ya. Jadi proposal itu posisinya lebih kuat, nggak terpecah-pecah, di mana memang ya kalau keinginannya debitur pasti proposalnya sebaik mungkin untuk mereka, sementara untuk bondholder ya proposalnya sebaik mungkin untuk pihak kita. Nah ini yang bisa kita offer gitu, salah satu yang bisa kita offer ke KPD dengan KPD ini ya. Kemudian ya secara tidak langsung pasti akan memberikan return ya, sehingga memang untuk penilaian dari kinerja sendiri itu seharusnya bisa kita bantu dari sisi KPD untuk bisa tumbuh dari maksimal gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, mungkin Pak Yayo kalau ada tambahan. Itu Pak, jangan coba diceritakan Pas Danang dari kita gitu. Kita coba ada di beberapa juga kemarin kita membantu nasabah kita proses ini, karena kalau tadi dari teman-teman kalau emang was kita sebenarnya kuncinya ya dijual Bu, Pak. Cuma bagaimana menjual was kita yang bidnya tidak ada gitu kan Pak. Nah, terus bagaimana untuk merecovery-nya gitu. Sebenarnya langkah-langkah ini sebenarnya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri di dana pensiun. Bagaimana ya mungkin mencari gain dari posisi equity atau yang lain, dan mungkin juga Bapak bisa menurunkan sebenarnya pricing waskitanya Bapak turunkan dari gain yang apa Bapak punya itu. Sebenarnya bisa dilakukan oleh Bapak sendiri, Bapak Ibu gitu. Nah, cuma terkait waskitanya betul tadi Pas Danang bilang, kita biasanya kalau emang dia akan default dan proposal apa yang akan ditawarkan ke bondholder, nah biasanya kita perlu sesama bondholder itu untuk saling komunikasi Pak, Bu. Gitu. Kenapa? Tadi karena ketika proposal itu datang ke kita, ya kita juga akan mengajukan proposal untuk kepentingan kita juga. Itu. Ya, kita juga nggak mau sebenarnya kan Bapak Ibu meminjamkan uang kepada waskita. Ya, jangan sampai seperti bonds-bonds terlebih dahulu, Bapak Ibu sebagai pemilik perusahaan. Karena contoh WSBP itu bisa dikonvert menjadi equity juga. Gitu. Apa yang akan terjadi gitu. Nah, apakah kita akan mendiamkan waskita ini tetap di Bapak Ibu gitu? Apakah kita sudah mengantisipasi dari sekarang gitu dengan menurunkan pricing waskita? Sebenarnya kalau kita yang tadi saya bilang, kalau emang Bapak Ibu bisa melakukannya sebenarnya bisa, karena Bapak Ibu bisa mencari gain dari transaksi, ada berapa misalnya ada dapat 200 juta, Ibu bisa menurunkan pricing waskita dari 100 Ibu turunkan sampai misalnya ke 1 atau ke 0. Mungkin 1 lah, harga 1. Tapi ketika waskita mengajukan proposal dan misalnya ternyata dia di buyback proposal 5 tahun, ternyata dia 3 tahun di buyback gitu ya Pak Ibu. Ibu dari harga 1 udah jackpot aja. Udah bonus dianggapnya. Karena Ibu bisa pricingnya juga Ibu turunkan gitu.
Itu sih Pak, Bu, gitu. Tapi kalau emang Bapak Ibu mempercayakan Insight, ya Insight yang akan melakukan itu. Itu paling Pak, Bu. Mungkin ada pertanyaan, monggo Pak. Terima kasih Pak Aryo. Saya kira apa yang disampaikan tadi oleh Insight berarti itu kan salah satu mungkin solusi ya. Bagaimana kalau kita mengalami kasus atau kasus yang paling buruk lah ya misalnya. Hanya pertanyaan saja kalau tadi kan dikemas dalam bentuk KPD, kontrak pengelolaan dana itu tadi. Pertanyaan saya itu ada minimal nominalnya nggak Pak? Itu yang pertama ya kan. Kalau nggak salah, saya nggak tahu. Kalau nggak salah kan ada sekitar 5 miliar atau begitu. Nah, lalu saya berpikir begini, seandainya contoh dana pensiun baptis, investasi di Waskita Karya itu seri yang kena masalah ini, ya kan? Kami cuma 2 miliar, gitu loh. Bukan cuma lah, 2 miliar, ya kan? Misalnya, ya kan? Lalu saya berpikir, apa mungkin saya tambah 3 miliar lagi ya masuk ke KPD gitu loh. Nah itu yang, lalu saya berpikir, apakah mungkin di antara beberapa dana pensiun ini kumpul, misalnya 1 sampai 5 misalnya, apa itu bisa? Nah kalau itu yang bisa, lalu berpikir lagi, bagaimana laporan keuangannya dan seterusnya. Itu aja Pak Aryo dan lain tim. Ya terima kasih Pak, betul. Betul kalau KPD itu ada minimalnya betul Pak, di 5 miliar. Saya langsung jawab, di KPD ini tidak bisa digabung. Kenapa? Karena asetnya kan tidak berpindah ya Pak. Asetnya ada di kustodian masing-masing Bapak Ibu. Itu jadi emang KPD harus one on one. Makanya sebenarnya paling enak itu di reksadana Pak. Di reksadana itu asetnya digabung menjadi satu di dalam satu bank kustodian reksadana kan Pak. Gitu. Dan nanti Bapak masing-masing NAB karena Bapak megang UP masing-masing, setorannya berapa, nominalnya berapa, di store, di combine ya. Misalnya ada yang punya 2 miliar, dana pendampingnya berapa, ada yang punya 1 miliar, dana pendampingnya berapa. Jadi dilihat dari subscription-nya. Ketika 1000 subscription 5 miliar sama 3 miliar kan beda-beda UP-nya gitu. Nah, di KPD ini memang betul tidak bisa. Yang kedua, emang juga cukup berat. Misalnya ada yang punya 5 miliar, nanti kita harus ngitungkan Pak, berapa sih pendampingnya. Nah, pendampingnya itu tidak harus dengan cash juga Pak. Bisa dengan setoran bonds, atau mungkin ada equity atau apa, itu bisa sih Pak. Gitu. Nanti sebenarnya kita bisa hitungkan kembali berapa sih seharusnya yang dana pendampingnya yang bisa gitu. Tapi balik lagi, ini akan masing-masing. Bapak sendiri, Ibu sendiri, mungkin dana pensiun yang lain sendiri gitu. Itu Pak. Gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Bu Vesna mungkin ada pertanyaan Bu Vesna. Iya, kalau tadi Pak Bagus ada beberapa skema yang mungkin bisa dilakukan, tetapi kalau saya sih sederhana aja. Kalau bisa ya kita jual, Insight yang cariin pembelinya. Nih yang ketawa nih. Karena gini Bu. Apa enggak? Gini Bu. Kalau misalnya kita nggak ada ininya Bu, mohon maaf mungkin Ibu susahnya gini Bu, kalau nggak dibuat KPD, mungkin Ibu hanya memberikan ke saya misalnya Mas Haru saya punya 2 miliar, ya misalnya terus Ibu yang lain atau Pak Edi bilang saya cuma 1 miliar Mas Haru, Pak Tuas mungkin saya bilang saya cuma 500 juta Mas Haru, saya akan repot Bu untuk mengontrol bulknya buat jual, kecuali kalau dalam kontrol saya. Saya udah ngelihat Anda portofolionya Ibu, Bu Vesna, Pak Tuhas, gini saya memang megang papernya, megang catatannya. Nah itu kan saya bisanya lebih gampang Bu untuk menjualnya. Tapi kalau nggak di kita, misalnya Ibu hanya WhatsApp, Mas Haru saya punya segini, saya mau jual segini. Pak Tuhas saya mau punya segini, saya jual segini. Itu repot Bu, cukup repot.
Gitu. Jadi harus dititipin di sana gitu ya. Iya, jadinya harus di bawah under management kita lah, Bu. Iya, yang tadi KPD itu. Iya. Aduh. Gitu. Saya punya 1 suruh nambah 4. Banyak itu. Atau Pak Aryo, alternatifnya dibentuklah reksadana khusus DAPNKI yang memang yang portofolionya ini obligasi waskita. Ya terserah nanti dikelolanya sehingga terbentuklah NAB-nya nanti gitu supaya tadi diinvestasikan yang fix saja sehingga dalam beberapa tahun itu bisa kembali ya. Jadi mungkin ya bisa menjadi pilot project ya untuk kita begitu. Atau bisa begitu Pak Aryo? Kembali lagi Pak, sebenarnya pembentukan reksadananya bisa, tidak masalah. Tapi kan yang bermasalah underlying-nya nih Pak. Underlying-nya waskitanya ada di akunnya Bapak Ibu. Nah, bagaimana memindahkan waskitanya ke dalam reksadana? Ibu mau putar 10 broker pun sekarang OJK akan tahu. Ibu transaksi hari ini misalnya beli saham A, OJK itu sekarang sistemnya persis sama bursa, persis. Hari ini detik ini Ibu beli A, di OJK pun akan keluar A. Persis Bu, persis. Jadinya sekarang udah diinstal di OJK itu sistemnya bursa, persis diinstal di OJK. Nah kalau diputar 10 broker pun cost-nya akan sangat mahal Pak. Jadi kita puter broker A dulu, stay, itu kan funding. Bapak putar lagi ke broker B sebulan, itu funding lagi. Dan apakah ada yang mau broker beli waskita? Enggak, maksudnya subscription-nya itu dalam bentuk bukan cash. Jadi kita menyerahkan dalam bentuk bond. Nah, bagaimana caranya saya mengambil bonds itu, Pak? Ya jual. Kan udah nggak boleh, Pak. Jual, Pak, iya, Pak. Tapi udah nggak boleh. Langsung ketangkep, Pak. Saat ini langsung ketangkep. OJK tambah pinter hari ini. Tadi saya bilang makanya Bapak mau lewatin 10 broker pun mesti kena. 10 broker loh, Bu. Ah, udah jangan nanya lagi dah. Nanti yang repot dana pensiunnya juga, Pak. Pasti gitu. Ya, jadi sebenarnya ini mah kita cuma nunggu aja nih ya. Hanya nunggu ya, Mas. Atau ada informasi lain selain nunggu? Mungkin gini, Bu. Sambil ya pasti Bapak Ibu punya teman broker kan. Ibu tetap pasang enggak lah, aja. teman kita nyain insight. Terima kasih, terima kasih. Itu sih Bu, kalau saya bilang coba pasang tiap hari ke broker Pak, tanya di broker gitu. Saya mau pasang jual ini, saya pasang jual ini, saya jual ini. Karena suatu saat kalau ada aja Bu, pemain di stres tiba-tiba yang udah tahu info duluan itu dia ngambil ada Bu, ada. Itu ada gitu. Dan contohnya banyak ya waktu itu sewa Tama tiba-tiba ada yang mau beli 50, 40 di market padahal dia sebenarnya ya sebenarnya default Pak. Masih proposalnya masih berapa tahun ya. Tiba-tiba di buyback sama emiten ya Pak. Dia gitu. Di buyback betul. Ya itu nggak ada yang tahu sih Pak Bu. Cuma emang kadang-kadang perlu teman-teman di broker itu yang emang punya akses sebenarnya ke emitennya. Biasanya dia akan memberikan info lebih dulu gitu Pak. Itu sih Pak Ibu. Untuk saat ini ya Bu ya, kalau emang di KPD cukup berat, emang ya konsepnya kalau ingin dijual harus tetap rajin gitu. Ke brokernya sounding. Itu sih Bu. Iya. 2 bulan kita kan punya waktu 2 bulan ya sampai bulan 6 kan yang seri yang kami punya sebenarnya sih, mungkin yang lain ada yang lain, berarti dalam 2 bulan ini sebenarnya juga ada ketidakpastian ya, ngeri sebenarnya sih 2 bulan aja ada ketidakpastian. Nah jadi ya kembali lagi kalau tanya ke broker, oh nggak ada yang ngebid kan gitu. Nah, gimana kita bisa tahu? Dari mana lagi informasi? Nggak mungkin emitennya kita tanya kan? Nah, jadi mungkin ya minta tolonglah insight. Balik lagi. Minta tolonglah insight lah yang
membantu. Iya. Jadi ya setuju ya, kita minta tolong Insight ya, sekedar informasi supaya kami sebelum ada sesuatu perubahan, memang perubahan sih kita harus cepat beradaptasi katanya gitu. Iya, gitu ya Mas Haryo dan teman-teman. Iya, harus didefinisikan ya Bu Pendeta. Jadi begitu Mas. Iya Bu, nanti mungkin coba kita bantu ya Bu. Cuma mungkin nanti kita membantunya apabila ada rupo, ada panggilan. Biasanya nanti kita membuat rangkumannya dan mengupdate lagi terkait emitennya itu sendiri. Mungkin teman-teman dari tim analis nanti juga akan melihat, meminta ke emiten laporan keuangannya seperti apa gitu. Biasanya kita updatein sih Bu. Nanti mungkin kita Biasanya bisa. kan seperti tadi kan Insight kan dititipi oleh beberapa Dapen plat merah dan asuransi. Jadi paling tidak kan akses untuk ke emiten itu kan ada ya, karena kan size-nya besar. Nah, kalau kami ini nggak mungkin lah didengarkan ceritanya kalau mau tanya informasi ke emiten. Nah, paling tidak kita diikut sertakan di sana. Lalu tadi seperti Pak Boy sampaikan, pemerintah mungkin nggak ya dilakukan seperti PTPP atau Garuda gitu ya untuk waskita. Sementara kita lihat sendiri proyeknya itu kan di IKN jalan, di beberapa proyek infrastruktur yang ada di negara ini sementara ini juga jalan gitu. Nah, tapi kembali lagi Garuda juga jalan, ya kan? Tapi pemerintah mampu melakukan itu supaya kita yang punya obligasi itu juga dalam tanda kutip menderita gitu ya. Apakah dia akan melakukan hal yang sama untuk ini? Ada kemungkinan nggak? Iya, Bu. Kalau terkait update sih kita pasti akan coba bantu semaksimal mungkin, Bu. Karena kita ada akses juga ke beberapa broker ya. Memang biasanya obrolan informal dengan pihak manajemen itu kan lebih update ya dibanding kita misalkan menunggu press release yang formal di IDX gitu kan. Kemarin juga Bram juga salah satunya ikut ketemu dengan manajemen di sana gitu ya. Tapi memang kalau dari kami, posisi di fund kami nggak ada waskita Bu. Jadi biasanya kita akan akses coba dari sisi equity-nya sebenarnya. Karena biasanya itu lebih terbuka ya. Tapi memang kita coba terus update. Kenapa? Karena biasanya akan mempengaruhi ke karya-karya yang lainnya. Terutama terkait yang tadi mungkin disampaikan, kalau misalkan ada jurisprudensi kayak gini, bisa jadi misalkan ketika karya yang lain melakukan fundraising, itu kan akan bermasalah juga. Nah itu yang kenapa kita masih tetap harus update dengan waskita ini. Terus kemudian terkait dengan kemungkinan Bu, memang kalau kita belajar sih di waskita beton, restru Bu. Itu dan restrunya mungkin sangat menyudutkan dari pihak bondholder gitu ya Bu ya. Karena kupon 2%, cash payment cuma 15%, sisanya DP equity swap gitu kan. Dari Garuda itu juga posisinya kalau saya bilang kurang lebih sama karena nggak ada bunganya dan dimundurkan 10 tahun seingat saya. Jadi kalau ditanya mungkin atau enggak mungkin Bu. Tapi kalau ditanya ada nggak probabilitas misalkan di bulan Juni let's say dia bayar, ya pasti ada Bu. Cuma kalau dari analisa kami secara internal memang kami lebih melihat kemungkinannya memang perlu direstru. Karena kalau misalkan obligasi dibayar, cash flow dia untuk modal kerja itu tidak mencukupi. Karena dia harus ada modal kerja, harus bayar bunga juga gitu kan. Walaupun dengan bank itu sudah dimundurkan, tapi tetap ada bunga yang harus dibayar tiap tahun. Gitu. Jadi memang kalau kita lihat, opsi paling memungkinkan dari pihak waskita adalah merestru seluruh hutangnya dia Bu. Termasuk dari sini ya obligasinya itu gitu. Karena kalau kita lihat untuk fundraising dari sisi obligasi, posisinya sekarang pasti nggak ada yang mau ambil gitu Mas kita. Jadi memang ya opsi yang paling memungkinkan adalah merestru dari sisi obligasi existing gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Nah itu mungkin coba ya nanti lihat dulu proposalnya kali Bu ya. Tapi kalau saya bilang sih harusnya dari sisi obligasi bisa minta menyamakan dengan MRA. Karena MRA setahu saya itu 5 tahun Bu. Jadi harusnya bisa nggak sepanjang itu. Karena kan secara konsep utang itu kan harusnya sama ya antara semua itu ya. Kayak kemarin juga dengan Garuda dan WSBP ya posisinya bondholder sama perbankan itu relatif sama. Perbedaannya hanya di sisi jaminan biasanya. Jadi punya kekuatan untuk minta
gue maunya 5 tahun dong, masa 10 tahun gitu kan, lu sama Bang aja 5 tahun gitu. Kurang lebih itu sih. Iya, jadi kesimpulannya kita tunggu ya. Nanti Insight kabarin lagi kalau ada update-update tentang WSBP ya. Iya, makasih. Pak Bagus mungkin mau menutup. Baik, terima kasih Bu Vesna. Jadi kami dari PKS pasti berterima kasih kepada Insight Investment yang sudah menolong kita membuka mata kita, hatinya belum ya. Pasif sudah ya. Setidaknya kami berpikir atau punya bekal bahwa ada solusi gitu. Hanya saja itu menjadi pilihan bagi kita, dan Insight menawarkan hal itu kepada kita, dan kita berharap ini menjadi ya win-win solusi lah untuk kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Aryo, Pak Danang, Pak Bram, dan juga ada tim yang lain dari Insight Investment yang sudah berbagi dalam diskusi ini. Cukup dari kami, selamat siang, terima kasih.